Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ezi Rido dari konveksidaster.com. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pengalaman dari saya asli, ya kan. Bagaimana saya mendapatkan omset sampai 5,5 miliar, ya kan, 5, miliar hanya dengan jualan daster di Shopee, ya, di Shopee saja nih, di Shopee saja. Sebenarnya kami punya 5 akun, tapi ini yang kami buka untuk daster itu 1 akun, ya kan. Kita akan bedah bersama, kita akan lihat realnya seperti apa dan bagaimana prosesnya untuk dapat omset sampai 5,5 miliar, ya kan, di Shopee. Oke, silahkan bisa dilihat. Kita buka Chrome dahulu. Kita buka Shopee Seller, ya, Shopee Seller. Klik saja seller Shopee. Seperti biasa kita masuk ke akun Shopee seller kita. Hari ini pesanan ini Januari, Februari, Maret, Desember. Ini Maret ini agak menurun, ya, biasa. Awal tahun masih seperti ini, nanti biasanya mau mendekati Ramadan naik, kemudian turun sedikit. Nanti Oktober, November, Desember biasanya naik lagi. Ini hari ini baru 97 pesanan. Tingkat konversinya juga merah semua ini. Mana Kang katanya sampai 5,5 miliar, ya kan. Kita lihat dulu. Kita masuk ke penghasilan saya. Ini saya buat kontennya ini tanggal 4 Maret, ya, 4 Maret. Nah, ini bisa dilihat totalnya ini sekitar 5.098.852.334 rupiah. Bulan ini yang cair baru 14 juta, ya, karena ini masih dilihat masih tanggal 4, ya kan, minggu ini 17 dan belum dilepaskan 11 juta. Apa iya benar Kang ini emang segini, nggak, bukan editan atau apa? Bukan editan. Bisa saya tunjukkan di ininya, ya, di bisnis saya itu kelihatan nanti bisnis saya. Kita buka tab baru, atau ini kita reload, kita putar ulang, ya kan, editan atau bukan. Ya kan, tetap sama, ya. Nah, ini kita lihat di dashboard bisnis saya. Ini hari ini baru 97 pesanan, baru 5 juta. Coba kita lihat, ya kan. Saya mulai jualan daster itu awal tahun 2020, ya, awal tahun 2020. Ini coba kita cek di bulan Januari 2020. Nggak bisa, ya, ini Maret. Mungkin maksimal 2 tahun dari sekarang, ya, karena saya buat kontennya Maret, jadi mungkin paling bisa baru Maret, ya kan. Maret 2020 itu mendapatkan omset 150 juta ini plus, karena bulan sebelumnya itu masih minim sekali, ya kan. Atau kita bisa lihat berdasarkan tahun, ya, tahun 2019. Nah, 2019 itu baru 19 juta, ya kan, baru 19 juta, baru sedikit sekali. Pengunjungnya juga baru 6.000, total pesanan 130, itu baru 19 juta. Kemudian saya memulainya itu di tahun 2020 Januari kalau nggak salah, kalau nggak akhir Desember itu awal bulan Januari 2020. Ya, coba kita lihat 2020. Nah, 2020 itu 3.827,33 mm itu artinya juta, ya. 3.800 juta itu maksudnya 3 miliar, 3,8 miliar. Total pesanannya 37.000, ya kan. Kemudian pengunjungnya 1,2 juta, produk dilihatnya 4,7 juta. Nah, ini berdasarkan jenis produknya yang laku, ya. Ini satu jenis produk bisa sampai 500 juta, 500 juta, 500 juta. M itu maksudnya juta, ya, dalam arti, ya. Ini tahun 2020
3,8 miliar, kemudian 2021 itu turun ya, turun 28%, sekitar 2,7 miliar. Pesanannya ya hampir sama 37.000, kemudian pengunjungnya 1,2 juta, itu naik sedikit, naik 6%. Ini bulan Mei kelihatan ya, Mei Juni ya, per bulannya itu nanti kelihatan. Ini rata-rata di angka 200 jutaan di tahun 2021, padahal sedangkan di 2020 itu karena pandemi ya, awal-awal pandemi itu banyak orang yang belum online ya kan, banyak orang yang belum online. Jadi ketika kita jualan online, apalagi saya memulainya di Januari ya, itu kemudian kalau nggak salah pandeminya itu apa ya, Maret ya, Februari atau Maret itu, maka itu akan melejit. Coba kita cek ya, bulan 2020 bulan Maret itu omsetnya 150 juta ya, kemudian April itu sudah mencapai 486 juta ya kan, kemudian Mei 400 juta, masih kurang lebih masih sama. Dan Juni, nah Juni itu melejit sampai 500 juta ya. Juni itu kalau nggak salah puasa ya dulu ya, makanya meningkat ya. Kalau berdasarkan tahun bisa kelihatan per bulannya. Nah ini kurang lebih ini penjualan kami yang mencapai omset 5,5 miliar ya kan, 5,5 miliar. Bagaimana tahun yang terbaru Kang, tahun yang 2022 ini baru di angka 262 juta ya kan, pengunjungnya baru 160.000. Nah karena Januari Februari itu rata-rata, ketika Desember udah naik, kemudian Januari itu agak turun ya kan, Januari Februari itu baru naik. Dia akan naik pesat itu ketika Ramadan ya, mendekati Ramadan naik pesat, kemudian setelah Ramadan nanti turun lagi ya kan, kemudian naik lagi nanti akhir tahun. Rata-rata grafik penjualannya itu seperti itu. Bisa kita cek penjualannya berapa dari toko ini, produk saya, sama lihat tokonya. Toko sambil menunggu, apakah sebenarnya kita kalau masih jualan di Shopee itu harganya hancur-hancuran, harganya murah-murahan, dan kita pasti akan menang? Belum tentu ya. Nggak semua yang jual murah di Shopee itu pasti akan menang, pasti akan laris ya. Memang sih punya peluang lebih laris, tapi nggak semuanya pasti akan laris, karena beberapa konsumen, dan sebenarnya itu banyak, karena mereka itu membeli itu mungkin bukan berdasarkan harga ya kan, mungkin berdasarkan kualitas pertama, kedua bisa jadi motif ya kan, ketiga harganya mungkin di tempat lain lebih murah, tapi ternyata di toko kita itu variasinya lebih banyak. Mungkin ya si A ini, si customer ini mau beli daster payung, ternyata dia juga dapat pesanan dari ibunya, aku belikan yang daster jumbo ya, sama ibunya juga pesan aku tolong diberikan yang long dress juga, yang lengan panjang, yang daster panjang. Nah ternyata di toko A yang harganya murah itu ternyata ada satu yang nggak ada, ternyata long dressnya nggak ada, dan ternyata di toko kita yang selisih 2.000-3.000 itu ada. Nah karena daripada ongkir 2 kali, daripada datangnya 2 kali kelamaan, ternyata pembeli tersebut kebanyakan lebih memilih ke toko B tadi, toko kita tadi, karena variasinya lebih lengkap. Nah salah satunya itu. 3 ya. Keempat itu bisa jadi karena tempat ya kan, mungkin satu lebih murah tapi ternyata daerahnya itu di yang jauh daripada tempat kita ya kan, jadi ongkirnya lebih mahal. Ternyata yang dekat ini lebih selisih 2.000-3.000, tetapi lebih dekat tempat kita, jadi ongkirnya lebih murah, jatuhnya kenanya lebih murah. Nah ini salah satu yang harus kita perhatikan juga, kelengkapan produk ya kan, tempat, kemudian motifnya harganya murah, ini dasternya ini harganya murah, tetapi ternyata motifnya saya nggak suka ya kan, lebih bagus motif di toko B yang harganya lebih tinggi ya kan, selisih 2.000, 3.000 sampai 5.000, ternyata motifnya bagus dan itu saya suka. Nah ternyata si customer itu lebih memilih yang toko B ya. Kita lihat ini pengikut udah 100 ribuan ya, jadi cek. Nah penjualannya seperti ini, rata-rata di atas 10.000 ya kan,
10.000 ini kalau kita lihat di HP ini kelihatan, yang ini pun sampai 22.000, ini sampai 10.000 ke atas, ini 45.000 satunya, ini 40 ribuan, ini sampai 22.000 ya. Kalau di list produk kurang kelihatan ya penjualannya karena ini bervariasi ya, bervariasi, padahal variasinya juga banyak, ini bervariasi ya, atau variasi di atas 1.000 3.000 ya kan. Silahkan coba lihat di ininya, di tampilan HP akan kelihatannya. Berikut salah satu akun Shopee kami ya, yang ini toko doa ibu. Bisa saya klik dulu. Klik toko saya. Nah, sini akan nampak ini orderan. Ini saldonya habis tinggal 300.000 karena tadi kayaknya jam 5-an sore tadi saya tarik, ini jam 7 ya. Ini jam 7 malam, jadi barusan 2 jam tadi. Penarikan, oh ya ini tadi jam berapa, ini jam 5.45 baru saya tarik 7 juta, jadi habis tinggal 300. Kemudian ini data penjualan dari toko doa ibu ya. Terjualnya kelihatan ini, terjual 7.000, terjual 1.000, 1.800, 300, 1.000, 16.000, 4.000, 10.000, 12.000, 600, 2.000, 2.000, 22.000, 14.000 daster payung, kemudian 10.000 daster LD 160, midi jumbo XXL 33.000, ini midi ini 45.000, ini 30.000, 3.000, klik semua produk. Apakah seharga segini itu masih boleh dijual di Shopee dan masih laku, masih dapat untung? Masih, insya Allah, karena kami juga menjual grosir di konveksidaster.com ya. Kita buka WA. Ini WA akun Shopee dari ini WA dari admin kami, admin 2. Nah, ini kelihatan harga grosirnya ini minimal 5 piece ya kan, satu seri. Harganya masih seperti ini. Daster payung 19.500, daster payung jumbo 21.000, midi jumbo 15.000, setelan midi 17.500, daster midi 15.500, setelan CP 25.500. Apakah ini masih worth it dijual di Shopee? Ya kita lihat, kita bandingkan dengan harga yang kami jual di Shopee. Jaraknya seperti apa sih, Mas? Worth it nggak kita kalau jadi reseller, kita jadi dropshipper, kita beli di sini kemudian kita jual lagi di Shopee ya. Lihat contoh seperti ini. Ini tadi di tampilan HP kelihatan terjual sampai 45.000 ya kan. Yang ini tadi 22.000 dan kemudian yang ini tadi sekitar 14.000, harganya kita jualnya 25.900, 26.000 kita genapkan ya, 26.000, ini 27.000, terjualnya 14.000. Coba kita cek pakai kalkulator. Kalau di sini harganya berapa? 19.500 ya kan. Harganya 19.500. Maka 26.900 dikurangi 19.500 sama dengan masih 7.400 ya kan. Lumayan, masih 7.400. 7.400 itu kalau dikali 14.000 penjualan kita, 14.000 ya, 14.000 sama dengan berapa ini? 103 juta ya kan. Dari satu produk saja kita bisa mendapatkan 103 juta. 7.400 itu berapa persen? 7.400 itu dibagi 26.900, jadi masih 27%. Masih kita mendapatkan untung 27% dari harga jual. Kalau Shopee itu menerapkan 5%, berarti kita masih menyisakan 22%, di atas 20%. Lumayan, buat kami itu lumayan. Seperti ini.
Nih, daster super jumbo LD 160 kita jualnya di Shopee 28.000 dan 29.000 ya, 28.900. Sedangkan kami di grosir itu padahal menjualnya yang LD ini ya 160 itu 19.500 sama. Yang ini 150 ada 150 18.500. Kita coba yang 19.500 ini ya. Kita jualnya dah terjual 10.000 lebih ya. Itu 28.900. 28.900 dikurangi 19.500. Kita masih dapat keuntungan 9.400 padahal terjualnya 10.000 lebih, kali saja 10.000. Maka dari satu produk ini ternyata kita bisa mendapatkan untung 94 juta. Lumayan 94 juta ya. Padahal kita kan menjual banyak produk ya. Yang ini yang berapa? 150 ada tadi 150. Ini 150. Yang 140 pun juga ada. Midi kecil, ibu ini juga kita ada. Di sini jualnya berapa ibu? Dasar ibu kecil. Nah, ibu kecil tuh 24.000, di sini tadi 17.500, sekitaran masih 6.500 sampai 7.000 ya selisihnya. 140 juga ada, mana 140. Ini 140 kita jualnya 17.500. Sedangkan di Shopee ini terjual 7,7 ribu 24.900 ya kan. Nah, kita lang 24.900 dikurangi 17.500 masih 7.500, lumayan. Terjual 7,7 ribu ya kan? Dikali 7.700. Setidaknya kita masih dapat keuntungan 56 juta dari satu produk saja ya kan, dari satu produk. Kalau yang harga murah gimana? Yang ini seperti ini terjual 45.000 ya, satu link itu 45.000, tadi dua link mungkin bisa 80.000 ya, 13.900. Di sini harga jualnya dasar midi itu 11.500. Jadi 13.900 dikurangi 11.500, masih ada selisih 2.400. Kita masih punya keuntungan 2.400 dikali 80.000 sekitar 192 juta. Belum dipotong admin ya, admin kurang lebih ya 5 sampai 4 sampai 7% lah maksimal itu rata-rata. Kalau kita ngambil keuntungannya di atas 20% cuma itu masih sangat worth it, keuntungan masih sekitar 20%. Kalau hari ini kita dapat omset 5 juta, oh berarti keuntungan kita hari ini 1 juta. Kelihatan cara gampangnya seperti itu. Atau mungkin yang lain, setelan midi ini 17.500, setelan midi. Nah ini setelan midi ya. Setelan midi itu 24.800 terjual 2,4 ribu, kita jualnya cuma 17.500, berarti selisihnya sekitaran 7.300. lumayan ya. 7, bentar kita hitung saja kalkulator, 24.800 dikurangi 17.500, jadi kita masih dapatkan keuntungan 7.300. 7.300 itu berapa persen? Keuntungan kita berapa persen dari harga jual ya kan? Dibagi 24.800. Nah, keuntungan kita sama 29%. Kalau dikurangi admin 0,29 ini dikali 100 sama dengan 29% ya. Ini tadi belum saya kalikan 100%. Anggaplah kita kena biaya admin maksimal 7%, maka kita masih mendapatkan keuntungan 22% ya. Cara kotornya tadi ketika hari ini kita omset 5 juta, berarti keuntungan hari ini kita adalah 1 juta. Nah begitu ya, kurang lebih untuk saat ini kita jualan di Shopee itu masih sangat worth it ya kan. Kita masih bisa jual di Facebook, kita masih bisa jual di TikTok, masih bisa jual di Instagram. Dan ingat, dasar itu pemakaiannya setiap hari banyak, mungkin di atas 100 juta wanita Indonesia setiap hari pakai daster. Jadi potensi kita untuk menjual, walaupun kita baru menjual sekarang, itu masih sangat-sangat worth it, masih sangat-sangat bagus sekali. Karena ya alhamdulillah sampai sekarang selain grosir kita menjual ecer di Shopee pun dengan selisih yang lumayan ya kan, sampai di atas 25%, itu masih
masih worth it ya, masih bagus, masih recommended sekali. Jadi ketika Anda mau jualan daster itu juga bisa, insya Allah masih bisa, peluangnya masih banyak. Dan bagaimana cara selanjutnya, cara menentukan margin seperti apa, cara jualnya seperti apa, cara promosi di Shopee seperti apa, subscribe saja akun saya ini, Kang Ezi. Insya Allah saya juga akan membahas satu persatu alur bagaimana kita menjual daster di Shopee seperti apa, menjual daster di WA sudah saya terangkan sebelumnya ya, kemudian menjual di Facebook seperti apa dan sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan income yang lumayan insya Allah ya kan. Begitu mungkin dari saya, dari Kang Ezi Ridho. Kalau ada kekurangan, salah, kritik dan saran tolong ditulis di komentar ya kan, supaya kita bisa belajar bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.